bagus ya, Nak? Tidurnya lucu sekali. Semoga kalau kamu jadi anak yang baik ya, Nak. Bocil ini lagi main skuter di taman, tapi tiba-tiba dia datangin cewek dan dia minta disuapin snack kentang. Karena si bocil bilang setiap 1 kali gigitan snack itu, maka usianya akan bertambah 8 tahun. Dan bener nih, baru aja ditinggal sebentar, bocil itu udah jadi dewasa. Dia pun datang minta disuapin snack kentang lagi, yang membuat cewek ini penasaran selanjutnya jadi apa lagi ya. Eits, sebelum lanjut, yang suka makan coklat, like dan subscribe ya. Terus komen aku suka. Yang nggak suka, kalian sukanya makan apa guys? Tiba-tiba bocil itu datang lagi dan badannya udah semakin besar. Akhirnya cewek ini pun kasih aja cikinya ke bocil itu biar dia nggak diganggu lagi karena dia masih punya snack kentang yang warna biru. Malam itu seorang driver ojol mendapati pesanan 2 ayam bakar. Perutnya lapar, tapi ia butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Sampai di rumah mewah, ia menekan bel berkali-kali, namun tidak ada jawaban, dan nomor pelanggannya pun tidak aktif. Pak, maaf saya lagi di rumah sakit. Ayamnya untuk Bapak saja. Sudah saya bayar. Ia tersenyum, membawa ayam itu pulang. Di rumah, anaknya sedih melihat ayahnya kerja sampai malam. Ayah, maaf, aku yang pesan ke rumah kosong itu. Aku tahu ayah belum makan dari pagi demi hemat uang sekolahku. Suster, mereka kenapa? Kau yang botak gara-gara tidur katanya. Kamu tidur di mana bisa sampai kayak gitu? Aku tidur di jalan. Dasar bodoh. Kalau dia kenapa, Sus? Kalau dia gara-gara main katanya. Main apa kamu bisa sampai gosong kayak gitu? Aku mainin gas. Ternyata bodoh juga. Tolong Yuta, kenapa pintunya rusak? Kak Yuta, Mio takut. Mama, Kak Yuta sama Kak Mio di mana? Mio sama Yuta sudah pulang, ayo lanjut main. Di mana orang tua kalian? Mama tidak menyayangi kami. Kak Yuta, ayo pulang ke rumah. Mio, Yuta, ayah khawatir ini sudah malam. Ma, ayah, Yuta pulang. Itu suara Yuta, aku harus cek keluar rumah. Jangan, biar aku aja yang keluar. Mama, Mio kangen. Mio, suaramu kecil kan? Ma, Yuta mau masuk. Mio, Yuta, kalian tidak boleh tinggal bersama Mama. Kalian di sini, jangan ikut Mama. Mio, pasti kamu kedinginan tidur di luar. Seorang pria kaya raya tinggal bersama istri cantiknya dan ayah mertuanya yang dianggap merepotkan. Bawa ayahmu ke panti jompo, dia hanya menyusahkan. Dengan berat hati, pria itu membawa ayahnya ke panti jompo. Saat tiba, pengurus panti menyambut hangat. Pak Wisnu, sudah lama Anda tidak ke sini. Gimana kabarnya? Hah, apakah Anda mengenal ayah saya? Tentu. Puluhan tahun lalu, dia datang ke sini. Ada anak yatim piatu sakit parah yang terus ditolak calon orang tua. Ayahmu membawanya pulang, mengobati, merawat, dan menyekolahkannya dengan kerja keras. Anak itu kini tumbuh sukses dan kaya. Dan tahukah kamu, anak itu adalah kamu? Pria itu terdiam. Ia langsung berlutut memohon maaf pada ayahnya. Ayah, maafkan aku karena telah melupakan semua pengorbananmu. Mah, itu patung apa? Itu patung botak. Patung botak? Dulu ada seorang anak yang bernama Botak. Setiap pulang sekolah, dia selalu pergi ke stasiun untuk menjemput ibunya yang pulang bekerja. Setiap hari, dia selalu menjemput ibunya. Hingga suatu ketika, tempat ibunya bekerja mengalami kebakaran. Sang ibu terjebak di dalam. Kala itu, Botak tidak tahu apa yang terjadi kepada ibunya. Dia menunggu sang ibu, namun sang ibu tak kunjung datang. Hari berganti hari, Botak selalu menunggu ibunya, namun sang ibu tak pernah kembali. Perlahan, tubuh Botak pun tak sanggup lagi untuk berdiri. Hingga akhirnya, Botak pun menghembuskan napas terakhirnya. Dan patung itu dibuat sebagai pengingat bahwa dulu pernah ada seorang anak yang sangat setia menunggu kepulangan ibunya. Ajis pamit mau ngerantau ke kota. Kamu jaga diri baik-baik, aku mau nyari uang buat kita nikah. Di kampung banyak sekali yang mau sama si Zulfa namun semuanya ditolak. 5 tahun kemudian Zulfa tetap setia menunggu si Ajis datang. Ajis datang bersama wanita. Kamu sama siapa? Oh Julpa, kenalin ini istri aku, dia nemeni aku di kota, kita ketemu di kota ya Yang. Tak kuat menahan rasa sakit hati, Julpa pun pergi dan menangis lemas. Tuhan, tolong kutuk dia jadi kodok. Dua orang yang tersakiti pasti terkabul. Si Ajis pun jadi kodok. Zapira dan Zain adalah adik kakak, dan mereka selalu bermain bersama. Zain meninggoy dan Zapira pun sangat sedih karena hanya dia kakak satu-satunya yang selalu membela ketika digangguin.
Berani ganggu adekku, kalian semua bakal turu. Hiya, hap. Zain lompat dengan kerennya. Dan lalu Zain mengalahkan para preman bocil itu. Tapi kini kakaknya sudah tidak ada OTW diganggu lagi. Sekarang gak bakal lagi ada yang nyelamatin lu. Ternyata sudah jadi hantu Zain masih bisa melindungi Zafira. Para preman bocil kabur. Hah? Kenapa mereka malah pada lari? Pagi itu Andi datang ke sekolah seperti biasa. Tapi ada yang aneh. Kursinya diduduki oleh orang lain, seorang murid baru yang belum pernah ia lihat. Woi, itu tempat dudukku. Murid itu diam saja malah asik menulis. Lalu Andi terpaksa duduk di belakang. Andi mencoba ikut pelajaran. Ia menjawab pertanyaan guru tapi tak ada yang mendengarnya. Sepulang sekolah, ia melihat di papan pengumuman ada foto dirinya. Ia panik lalu pulang ke rumah. Ibunya menangis di ruang tamu sambil melihat fotonya. Ibu kangen kamu, nak. Kenapa kamu tinggalin ibu? Mio, gimana nih? Aku nggak ada uang lagi. Mbak, boleh ngutang dulu gak? Saya butuh popok bayi sama susu. Enak saja ngutang-ngutang, pergi sana. Anak itu nangis. Cep ya, Dek. Sekarang sudah bersih. Kakak pulang dulu ya. Mio, ternyata ada orang yang menolongnya. Andi terlihat kesal saat mau makan siang di kelas. Isinya hanya nasi putih dan satu telur ceplok yang agak gosong. Setiap hari, ayah selalu membawakan bekal yang sama. Aku bosan. Bel pulang berbunyi, Andi pulang ke rumah. Habis, nak. Ayah, beli saja di luar. Jangan masak kalau tidak bisa. Lalu Andi pergi dan masuk ke kamarnya. Suatu hari, Andi pulang lebih awal. Ia mengintip ke dapur. Ia melihat ayahnya sedang makan. Piring ayahnya hanya berisi kerupuk dan sisa-sisa kerak nasi. Andi yang melihatnya merasa sedih. Maafkan aku, ayah. Halo Bobby, mau mainan nggak? Oh, nggak mau ya? Kalau es krim? Loh, itu anak siapa? Si Bobby, anaknya Bu Butet, tetangga kita. Tadi nitipin dia ke aku, tapi kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Ya udah, kalau gitu sini biar aku aja yang jagain. Wah, makasih banyak ya. Ya udah, tolong jagain ya. Aku mau masak dulu bentar. Aduh Lisa, terima kasih banyak ya udah jagain si Bobby. Dia pasti rewel banget ya. Enggak kok Bu Butet, santai aja. Saya juga suka kok ada dia. Jadi rumah jadi rame. Oke lah. Ya udah, dia mana sekarang? Oh, bentar ya Bu. Tadi sih lagi dijagain sama suami saya. Devan, Bobby mana? Ih, lucunya. Hei Tak, kamu gak belajar? Emangnya ada apa? Hari ini kan ujian. Ujian? Sudah siap semuanya? Belum, Pak. Kenapa? Mau pipis dulu? Ya udah, cepat. Sudah bisa dimulai ujiannya? Belum, Pak. Kenapa? Mau dulu? Ya udah, cepat. Kita mulai ya ujiannya. Tunggu dulu, Pak. Ada apa lagi sih, Tak? Ingin lagi. Tunggu, kamu di situ. Udah ya, sekarang nggak ada alasan lagi. Mio mana sih? Yuta! Aman. Astagfirullah, hampir aja. Hampir aja. Jangan-jangan. Mama. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Makasih ya Ma, udah doain aku. Ibu selalu melarang Rina membuka satu kamar di rumah. Katanya itu bukan tempat untuk Rina. Rina nurut selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari Rina nekat membuka pintunya. Di dalamnya cuma ada foto-foto. Tapi semua foto itu adalah Rina dengan wajah yang berbeda-beda. Dan di salah satu foto ada tulisan yang membuat Rina terkejut. Si Andre mau maling duit di suatu rumah. Penghuninya lagi tidur. Tolong, aku sudah tidak kuat lagi. Tolong!
Kamu siapa? Itu nanti aja, sekarang harus bawa ibumu ke rumah sakit. Si Andre pun membawanya ke rumah sakit dengan sepedanya dan menunggu kabar dari dokter. Silakan, pasien sudah bisa diajak bicara. Kamu siapa? Tapi makasih udah bawa aku ke rumah sakit. Maaf, tadinya aku mau maling, tapi aku tidak tega lihat ibu batuk-batuk. Daripada kamu maling, mendingan kamu nikah aja sama anak aku. Lalu mereka pun menikah dan menjadi keluarga yang bahagia.